Saudara mau memperjuangkan perbaikan undang-undang hak cipta bagi komposer dan seniman, musisi Melly Goeslaw mantap melangkah ke parlemen. Meski kini bergelut sebagai politisi dan juga anggota dewan, Melly yang baru dilantik pada 1 Oktober hari ini bakal tetap mempertahankan titelnya sebagai seniman. 40 tahun berkarya sebagai seniman, sebagai musisi, tahun ini tampaknya banting setir jadi anggota parlemen untuk di Dapil Jawa Barat 1 yang meliputi Bandung dan Cimahi dari Partai Gerindra. Nah, kalau Anda melihat belakang saya ini ada foto, mungkin udah bisa nangkap cluenya siapa? Saya akan ajak Anda langsung berbincang dengan Teh Melly Goeslaw yang baru saja dilantik sebagai anggota DPR terpilih untuk periode 2024-2029. Teh Melly, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sudah berbagi untuk Kompas TV. Teh Melly sudah dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Apa sih yang beda rasanya? Rasanya pasti beda karena hari-hari aku jadi ngantor ya. Yang tadinya kan kalau seniman kan nggak ada jam kantor, nggak ada office hour. Kita bisa kerja jam berapa aja. Sekarang mungkin kerjanya juga jam berapa aja juga kali ya. Tapi kan tetap ada office hour-nya. Itu kali yang membedakan. Tapi kalau soal titel senimannya sebagai musisi akan tetap dipertahankan, akan mulai berbagi waktu dengan sebagai jabatan anggota DPR atau gimana Teh nanti? Aku rasa aku tetap akan mempertahankan sebagai seniman ya, karena kan aku juga besar namaku besar juga sebagai seniman dan orang memilih aku juga salah satunya mungkin karena aku seniman gitu. Jadi itu akan tetap dipertahankan, tapi ada prioritasnya aku ya ke politik sekarang ya. Kesenimanannya tetap akan dipakai karena kalau aku sebagai komposer sebenarnya bisa bikin lagu di mana aja sih gitu dan kapan aja. Tapi kalau persiapan menuju pelantikan sendiri sempat ngapain aja Teh? Lemhanas ya, terus ada diklat juga di Hambalang sama keluarga Gerindra, terus aku juga jadi banyak baca, banyak nonton. Kalau dulu nontonnya musik, sekarang banyak nonton debat-debat politik supaya buat masukan aja sih buat aku. Oke, nah kan Teh Melly sempat bilang kalau pengennya sih kalau terpilih bisa masuk Komisi 10, betul ya? Apa yang mau diperjuangkan di Komisi 10? Aku yang pasti ingin memperjuangkan yang pertama itu adalah memang tekad aku waktu terjun ke sini ingin memperjuangkan nasib seniman ya, khususnya dalam bidang hak cipta gitu. Undang-undang hak cipta pengen aku benahi, yang sekarang sudah baik. Insya Allah akan lebih baik dan itu juga akan berguna untuk senimannya dan juga untuk ahli warisnya yang sekarang masih belum terlalu baik lah. Oke. Tapi kan kalau soal komisi kan itu jadi nanti akan diusulkan fraksi kemudian ditentukan sama pimpinan. Kalau misalnya belum bisa menempati Komisi 10, komisi mana lagi yang jadi concern dari Teh Melly? Aku sih sebenarnya ditempatkan di komisi manapun juga kalau ditempatkannya oleh partai aku harus terima dan harus dijalankan. Maka itu banyak banget pembekalan yang diberikan juga oleh partai sehingga tidak hanya bidang seni aja yang nanti aku harus geluti atau harus aku pahami gitu. Bidang-bidang lain juga harus aku pahami. Oke. Nah kalau dari dapilnya Teh Melly sendiri, Dapil Jawa Barat 1, Kota Bandung dan juga Cimahi, apa keresahan warga yang waktu itu ditangkap saat kampanye Teh? Kebanyakan sih sebenarnya rata-rata dan aku rasa semua dapil seluruh Indonesia rata-rata ekonomi ya. Ekonomi yang mereka ingin lebih baik karena ekonomi yang baik itu runutannya jadi kemana-mana gitu. Jadi mereka nggak terlibat dengan pinjaman online, nggak terlibat dengan bank emok kalau di Bandung ya. Terus juga zonasi sekolah juga harus dibetulkan. Mungkin itu semuanya ternyata kalau dirunut ke belakang, diurut-urut ya. Basicnya ya ekonomi. Oke. Kemudian apa yang akan dilakukan Teteh untuk menindaklanjuti keresahan soal ekonomi itu? Aku ada Balat Melly. Balat Melly itu satu komunitas yang mana nanti aku akan memberikan pelajaran-pelajaran, bimbingan-bimbingan kepada warga Bandung dan Cimahi, khususnya yang punya bakat entah itu di seni atau mungkin juga berbisnis, itu aku akan bikin pelatihan-pelatihan sehingga mereka nggak mengandalkan saja kalau yang kantoran gitu ya, istrinya masih bisa kerja di rumah, bikin keripik, bikin apa kayak, karena kan kalau di Bandung kan juga kota kreatif ya, yang insya Allah nanti akan menambah ekonomi mereka. Artinya sekarang setelah dilantik sudah resmi jadi anggota DPR RI, yang pertama akan Teh Melly lakukan apa? Yang pertama akan aku lakukan pastinya akan banyak bertanya, akan banyak bertanya baik di komisi aku maupun di yang lainnya, sehingga aku ya cek
Medan dulu lah gitu, gimana situasinya, ritme kerjanya seperti apa gitu. Oke, mudah-mudahan sukses selalu ya Teh Meli. Terima kasih. Terima kasih dan supportnya. Amin. Jadi kalau kata Teh Meli tadi tidak akan melepaskan titel senimannya karena itu yang juga jadi bekal. Kenapa juga masyarakat yang mungkin juga punya profesi yang sama, punya keresahan yang sama. Mudah-mudahan bisa menyalurkan keresahannya sampai ada regulasi yang bisa diselesaikan lewat salah satunya Teh Meli di parlemen. Sidi Permadi, Jenny Van Prapta, Kompas TV, Jakarta.